Nah Mams, pernah nggak Mams kita merasa bingung gimana sih caranya anak bisa mengenali emosinya? Atau apa yang harus ibu lakukan jika sedang menghadapi anak yang sedang marah? Apa iya anak yang kuat itu adalah anak yang tidak boleh menangis? Atau kadang tanpa sengaja kita menolak emosi anak? Hal ini adalah bentuk permainan yang bisa dilakukan oleh ibu untuk memfasilitasi kemampuan anak dalam mengenali emosi. Nah, di video sebelumnya sudah dijelaskan tahap perkembangan emosi anak berdasarkan usia. Nah, dengan mengetahui karakteristik anak sesuai usia terkait dengan emosi, maka Moms bisa mencari permainan apa yang efektif diberikan atau cara apa yang bisa dilakukan dalam mengenali emosi pada anak. Nah, permainan kali ini dapat dilakukan kepada anak usia middle hingga late childhood. Bahkan bisa digunakan untuk memfasilitasi emosi dari anak remaja. Nah, Moms, dahulu permainan ini saya desain untuk memfasilitasi emosi pada anak yang mengalami masalah pada perilaku. Nah, Moms, yuk kita simak bareng-bareng permainan berikut ini. Permainan ular tangga emosi by Bunda. Nah, pertama-tama siapkan karton berwarna dengan ukuran 30 cm dikali 30 cm. Dan kertas karton akan kita bagi menjadi 5-6 kolom atau baris. Nah, di video ini saya akan membagi karton menjadi 5 baris dan juga 5 kolom. Akan terdapat 25 kotak kecil yang setiap garisnya akan kita tebalkan menggunakan spidol. Permainan ini saya berikan nama ular tangga emosi karena pada dasarnya prinsip permainan dan tata cara permainan sama seperti ular tangga biasa. Saja di dalam kotaknya akan kita isi beberapa ekspresi emosi yang akan digunakan untuk permainan nantinya. Seperti yang di video, bahan selanjutnya yang akan kita siapkan adalah kertas origami. Adalah kertas origami yang polos dan memiliki banyak variasi warna. Lipatlah kertas origami menjadi 4 bagian. Kemudian, buatlah lingkaran sebesar kertas yang kita lipat sebelumnya. Guntinglah hingga kita akan mendapatkan 4 buah kertas origami yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kertas yang sudah kita potong menyerupai lingkaran atau bentuk bulat akan kita gambar beberapa macam ekspresi emosi. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang emosi dasar pada manusia. Nah, hal tersebut dapat kita jadikan acuan untuk menentukan ekspresi emosi apa yang akan kita gambar di atas kertas origami. Nah, berarti akan ada 25 kertas yang berisi ekspresi emosi yang kemudian akan kita tempel di atas kertas karton. 1 ekspresi emosi atau emoticon untuk 1 kotak. Nah, Moms, usahakan tidak ada emoticon atau ekspresi emosi yang sama yang ditempel secara bersampingan atau berdekatan. Nah, setelah semua ekspresi emosi ditempelkan di atas kertas, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan beberapa aturan permainan yang penting terkait dengan permainan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ular tangga emosi ini konsep bekerjanya sama dengan ular tangga biasa. Setiap kotak akan kita berikan nomor yang berurutan. Nah, angka terkecil akan berada di sudut kiri bawah, sementara angka terbesar akan berada di sudut kanan atas. Jangan lupa untuk menambahkan ornamen tangga atau ular di kotak mana saja tergantung selera. Moms, jangan lupa untuk sediakan dadu, gelas kecil, dan juga pion-pion kecil.
detailnya. Aturan mainnya adalah setiap anak secara bergiliran akan mengacak dadu. Kemudian anak akan menjalankan pion tergantung angka yang muncul di dadu. Nah, di kotak tempat pion berhenti, anak dapat diminta untuk menceritakan apa saja yang terkait dengan emosi tersebut. Nah, misalnya nih Mams, pion anak berhenti di satu kotak yang berisikan ekspresi emosi marah. Nah, tugas ibu adalah melakukan probing atau penggalian informasi terkait ekspresi emosi tersebut. Atau bisa juga dengan memberikan pertanyaan terbuka dan membiarkan anak untuk bercerita mengenai emosi atau ekspresi emosi yang dimaksud. Nah, pertanyaan-pertanyaannya bisa seperti ini. Kamu tahu nggak ini lagi apa sih orangnya? Oh, marah ya? Emang kamu pernah marah? Nah, biasanya kalau kamu marah, kamu melakukan apa? Atau kamu biasanya marahnya kenapa sih? Nah, sebenarnya proses ini sangat terapeutik sekali, asalkan ibu dapat memposisikan dirinya dengan baik sebagai pendengar yang aktif. Dan tidak hanya itu, proses ini juga akan membantu anak untuk merilis emosi-emosi yang selama ini mungkin saja terpendam. Atau mengajarkan anak untuk mengkomunikasikan emosinya dengan cara yang tepat. Nah, tentu saja goals dari permainan ini bukanlah seberapa cepat anak mencapai garis finish. Tetapi permainan ini adalah media untuk mengajak anak berbicara tentang emosinya lebih dalam. Nah, karena permainan ini juga bisa dilakukan secara berkelompok, anak tentu saja akan belajar untuk lebih peka terhadap emosi yang dirasakan oleh teman-temannya. Sehingga anak akan lebih mudah untuk berempati terhadap apa yang orang lain rasakan. Nah, menarik kan Moms? Silahkan dicoba di rumah. Pasti Moms bisa. Happy trying Moms. Salam sayang, Bunda.